Hadirin sekalian, kita sambut Hilbram Dunar. Salam super, super sekali rasanya saya kembali bisa hadir di acara super ini, tentunya menemani Anda yang saya harapkan sedang menikmati hari tentunya bersama orang-orang terdekat di hati. Apa kabar Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu yang sudah hadir di studio? Saya Hilbram Dunar dan ini adalah Mario Teguh, Golden Ways. Pada saat saya pertama mendapatkan email untuk membaca topik ini dari Pak Mario, rasanya bergetar hati saya karena beranggapan bahwa ini adalah sebuah topik klasik yang sangat menarik untuk kita perbincangkan bahkan sampai sekarang. Di kesempatan kali ini siapkan diri Anda karena kita akan berbincang-bincang mengenai harta, tahta, dan wanita. Banyak yang beranggapan bahwa tiga hal ini saling bersangkut paut untuk menjadikan manusia sesuatu. Apakah sesuatu ini? Tentunya Pak Mario punya versi tersendiri. Seperti apakah? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Sahabat Indonesia yang super dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam Mario Teguh Golden Ways. Mudah-mudahan program ini menemui Anda dalam kesehatan dan kegembiraan. Topik kita malam ini mengingatkan kita bahwa apakah kita akan meneruskan hidup yang biasa-biasa ini saja atau hidup dengan berani? Karena hanya kehidupan yang berani yang melihat seperti apa bisa jadinya kehidupan ini. Dan harta, tahta dan wanita yang selama ini dilihat sebagai penjatuh pria, bahkan sebesar-besarnya pria bisa jatuh oleh sekecil-kecilnya wanita. Malam ini kita balik yuk. Satu, harta, tahta, wanita justru adalah ukuran keutuhan keberhasilan seorang pria. Seorang pria yang berhasil harus berhasil berharta, bertahta, dan berwanita. Yang menjadikannya gagal bukan harta, tahta, atau wanita. Yang menjadikannya gagal adalah sikap yang salah. Karena sikap yang salah adalah pembatal keberhasilan apapun. Sikap yang salah bukan hanya mengkerdilkan kehidupan, tetapi menjatuhkan orang besar di sekitar kita. Malam ini kita bahas harta, tahta, wanita dari sudut pandang yang benar, yang tidak membuat kita ragu mengenai cara-cara untuk mencapai kehidupan yang mulia. Itu. Sama seperti Anda, saya pun punya sejuta pertanyaan untuk Pak Mario. Tapi ketika tadi kita berbincang-bincang bersama hadirin yang sudah hadir di studio, lebih banyak lagi dari mereka yang sudah ingin bertanya. Jadi langsung saja saya kasih kesempatan pertama kepada penanya kita yang pertama. Angkat tangan Anda, silakan siapa? Yang dekat saja saya, mulai dari sebelah kiri. Silakan Bapak, dengan siapa? Selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super. Nama saya Yong Hamdali dari Babelan Bekasi sana Pak Mario. Yes, Bapak. Tadi sesuai dengan tema kita malam ini adalah harta, tahta, dan wanita. Betul. Banyak orang beranggapan bahwasanya harta, tahta, dan wanita itu membuat orang juga jatuh. Tapi tadi Pak Mario sudah jelaskan. Pertanyaan saya adalah harta yang seperti apa yang harus kita capai, karena banyak cara dilakukan orang untuk mencapai sukses dengan hartanya, tapi berbuat curang Pak Mario. Super. Terus yang kedua juga tahta, banyak orang berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan dengan saling menjatuhkan satu sama lain. Nah pertanyaan juga sama, tahta yang seperti apa sih membuat kita nyaman? Dan wanita. Dan wanitanya juga saya pikir hampir mirip seperti itu. Itu saja pertanyaan saya Pak Mario. Terima kasih. Selamat malam, salam super. Salam super Pak. Sahabat Indonesia, mari kita masuk ke definisi di program kita mengenai harta. Harta yang kita maksud adalah harta yang membaikkan. Kalau uang yang menjadikan kita penderma, membangun rumah sakit untuk orang-orang yang tidak mampu, membiayai sekolah orang-orang yang tidak mampu, kalau itu harta. Banyak di antara kita sudah lama meminta harta, tetapi belum berjanji bahwa hartanya akan menjadikannya baik. Banyak orang hanya minta uang banyak tanpa berjanji kepada Tuhan uang banyak itu akan menjadikannya pribadi yang mulia.
Jadi harta yang kita minta dari Tuhan adalah harta yang membaikkan. Tahta. Tahta ini ada 3 tugas utamanya. Siapapun di antara kita harus berwenang untuk menjadi pribadi yang menyejahterakan. Itu 1. Kedua, membahagiakan. Ketiga, tugas seorang pemimpin adalah mencemerlangkan. Salah orang kalau dia duduk di tahta yang tidak menyejahterakan, tidak membahagiakan, dan tidak menjadikan kehidupan orang lain cemerlang. Wanita adalah wanita yang mulia. Bisa dibayangkan seorang pria disandingi wanita yang mulia? Mengapa dia mulia? Karena prianya memuliakannya. Jadi ukuran keberhasilan seorang pria adalah dia berharta yang menjadikan dirinya baik. Bukan jadi sombong. Banyak di antara kita mungkin belum disetujui permintaan uangnya karena Tuhan takut dia sombong. Ya, jadi dibuat janji nanti malam ya. Janji deh Tuhan, saya akan jadi lebih baik kalau menerima harta itu. Kemudian waktu bertahta, tujuannya bukan untuk memperkaya diri atau melindungi kepentingan golongannya, bukan, tetapi mau menjadi penyejahtera bagi kehidupan orang-orang yang lain, kemudian membahagiakan mereka dan mencemerlangkan. Dan apabila dia didampingi wanita-wanita yang dimuliakannya, sehingga wanita itu menjadi mulia dan memuliakannya kembali. Wanita itu akan membangunkan istana baginya, sehingga waktu dia masuk rumah, dia menjadi seorang raja. Itu. Super sekali Pak. Bagaimana pria memuliakan wanita sehingga wanita itu akan memuliakannya kembali. Jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali. Tetap saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Saya akan mempersilahkan ke sebuah machine gun ini namanya kepada audiens yang sudah hadir di sini untuk bertanya dengan cepat kepada Pak Mario untuk memberikan pertanyaan sekaligus pernyataan apabila mereka memiliki opini tersendiri atau bahkan juga sanggahan. Pak Mario belum mendapatkan pertanyaan atau belum tahu pertanyaan apa kira-kira yang akan mereka berikan. Sudah ada kira-kira di sini yang ingin melakukan machine gun. Saya persilahkan Pak Mario. Terima kasih Mas Hilda. Ya, I'm ready. Ya, kita mulai. Silakan. Pak Mario, Yes. barangkali mindset bahwa perempuan menjatuhkan itu kita terima turun-temurun karena ada cerita tentang Hawa yang membuat Adam turun dari surga. Bagaimana Pak Mario menanggapi hal ini? Terima kasih. Terima kasih. Segala sesuatu robek dari sisi yang lemah. Bukan hanya wanita. Pria yang lemah soal uang akan robek dari sisi uang. Pria yang lemah karena pujian akan robek karena dipuji. Segala sesuatu robek dari sisi yang lemah, maka berhati-hatilah di sisi mana Anda lemah. Gunakan semua kekuatan Anda untuk menjaga diri Anda dari perobekan dari situ. Apakah Pak dikatakan seorang laki-laki itu akan sukses apabila wanitanya mendukung dia? Apakah tidak cukup dengan harta atau tahta saja Pak? Terima kasih. Tidak ada pria disebut berhasil secara utuh kalau dia hanya berharta dan bertahta tanpa didampingi wanita yang mulia. Wanita, meskipun itu juga harta, tetapi wanita itu demikian penting sehingga dia menjadi pemungkin keberhasilan banyak pria. Itu sebabnya orang katakan, behind a great man, there is always a greater woman. Karena banyak di antara istri kita sebetulnya kalau dia memutuskan berkarir sendiri lebih hebat daripada suaminya. Tetapi dibutuhkan pribadi yang sangat besar untuk ikhlas membiarkan suaminya yang tidak sehebat dia menjadi kepala keluarga dan tampil di publik sebagai raja. Itu. Salam super Pak, salam Mario. Tidak hanya wanita mulia yang kemudian menjadi pendamping pria yang super, tetapi karena berawal dari
wanita yang memerdekakan suaminya sehingga wanita itu layak dan pantas mendampingi pria yang super. Karena hanya pria yang ada rasa gembira di dalam dirinya, rasa merdeka di dalam dirinya, maka pria itu yang layak kemudian mendapatkan harta, tahta, dan wanita. Terima Super kasih sekali. Jadi memang dari dulu orang menyanyi wanita dijajah pria itu terbalik biasanya. Karena tadi banyak pria yang harus dimerdekakan oleh suaminya. Berapa banyak suami menjadi pribadi biasa karena dicemburui, dikhawatiri, diawasi kemanapun pergi. Bapak kemana? Sedang apa? Dibelikan kasih bel yang dari jauh bisa dibunyikan. So kalau wanita ingin menjadikan prianya raja, dia harus membedakan antara perilaku kepada pesakitan di penjara dengan seorang raja yang sedang berusaha membangun kebesaran. Itu sebabnya wanita yang tidak membesarkan suaminya akan menjadi istri dari orang kecil. Sehingga kalau dia ikhlas membesarkan suaminya, dia akan jadi istri dari orang besar. Itu. Topik kita adalah harta tata wanita. Kok kayaknya wanita jadi seperti alat gitu Pak untuk dipergunakan oleh laki-laki. Terima kasih. Betul, dan memang harus dipergunakan. Tahu kenapa? Banyak sekali orang marah karena dimanfaatkan oleh orang lain, padahal sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semua yang kita lakukan dari sekolah, pengalaman profesional, latihan, supaya kita dimanfaatkan. Dan orang-orang yang hidupnya baik adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Karena dia dimanfaatkan, maka disebutnya bermanfaat. Jadi kesimpulannya, jadilah pribadi yang ikhlas dimanfaatkan bagi kebaikan orang lain. Lalu kalau kita tidak ikhlas dimanfaatkan bagi kebaikan satu sama lain sebagai pasangan hidup, untuk apa lagi kehadiran Anda dalam kehidupan bersama itu? Pak Mario, Yes. Saya setuju sekali dengan bahwa di balik pria yang hebat ada wanita hebat di belakangnya. Ya. Nah, sekarang ini ada fenomena apalagi di masyarakat kota ya, bahwa menjadi single dan bahagia itu suatu pilihan. Apalagi ada lagunya juga. Nah, bagaimana pendapat Pak Mario tentang hal itu? Terima kasih. Super Pak. Semua orang yang mengatakan menjadi single dan bahagia sebetulnya akan memilih berpasangan kalau mungkin baginya. Tidak mungkin orang yang sudah beristri baik lalu menyanyikan single dan berbahagia. Ada istrinya lagi di belakangnya. Jadi kalau begitu, sudah dititahkan oleh Tuhan bahwa kita diciptakan berpasang-pasangan. Dan menikah bagimu itu agar kamu tentram. Jadi kalau begitu, terima saja yang sudah didirikan oleh Tuhan sejak lama. Pak Mario, Yes. tadi Bapak bilang tahta itu bukan untuk orang yang berwenang, tapi masyarakat kita masih berpikir orang yang harus didengar dan disetujui adalah orang yang berwenang. Bagaimana menurut Bapak? Betul, memang yang didengarkan yang berwenang, bukan yang menjabat. Yang berwenang. Itu sebabnya perintah dari pejabat belum tentu dihormati lebih baik daripada isu. Karena isu didengar dari orang yang berwenang. Istrinya, itu, supirnya, ya kan? Pak, saya dengar. Orang-orang yang berwenang. Orang yang berwenang itu orang yang Anda berikan hak untuk Anda dengarkan. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang berwenang, jadilah pribadi yang orang lain memberikan hak kepada kita untuk bicara. Nah, orang-orang seperti ini bertahta, tanpa jabatan. Kalau dia didengarkan, dia berwenang. Itu. Yes. Dari ketiga hal tadi, harta, tahta, dan wanita, mana yang mempunyai pengaruh negatif terbesar? Terima kasih. Tidak ada di antara harta, tahta, dan wanita yang mempunyai pengaruh negatif kepada orang baik. Hanya orang yang salah sikap yang bisa jatuh karena salah satu dari mereka. Karena
Tidak harus harta dan tahta wanita yang besar ya. Kesalahan sikap membatalkan semua keberhasilan. Jadi bukan harta, tahta, dan wanitanya. Kan indah sekali kalau harta kita besar, tahta kita tinggi, kuat, dan wanita yang mendampingi kita mulia. Itu. Pak Mario, Yes. kita di sini semua tahu Bu Lina telah menjadikan Bapak begitu super. One day in your life, apakah akan berpaling? Terima kasih. Banyak pria datang kepada saya titip pesan. Pak Mario, ada pesan dari istri saya. Istri saya takut menjadi penikmat program Bapak karena takut kecewa. Maksudnya, karena Bapak nanti takutnya kawin lagi. Terus maksud istri Bapak berjanji nggak? Saya bilang, saya tidak usah berjanji. Satu, saya terlalu mencintai istri saya. Kedua, saya sangat takut kepadanya. Ketiga, saya sangat takut kepada Tuhan. Karena apapun logika kita, apapun rasionalisasi kita bahwa yang kita lakukan mencederai perasaan istri kita itu hak. Tetapi kalau hidup kita jadi turun karenanya, itu berarti salah. Gitu. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Dari rekan-rekan semua tadi saya melihat bahwa bagaimana harta, tahta, dan wanita ini tidak lagi menjadi yang negatif, tapi menjadi yang positif. Hal-hal sekecil apa yang harus kita mulai dari awal supaya kita menjadi manusia super yang positif semuanya. Super sekali. Kita semua sedang dalam perjalanan menuju sesuatu. Ada perjalanan yang belum tentu kita berhasil, berarti belum tentu kita gagal. Ambil perjalanan itu. Tetapi ada satu perjalanan yang pasti gagal. Yaitu perjalanan yang tidak adil, yang tidak jujur, yang tidak amanah, yang tidak santun, tidak penuh hormat. Itu perjalanan yang apapun canggihnya kualitas perjalanannya akan gagal. Tetapi upayakanlah sesuatu yang memungkinkan kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau kita bermanfaat, Tuhan akan hadiahkan harta yang besar tadi. Diberikan kewenangan untuk didengarkan banyak orang dan didampingkan dengan wanita yang kita muliakan. Gitu. Super sekali. Dan tentunya jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali. Tetap saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Saya Hilbram Dunar, Anda masih terus menyaksikan Metro TV, kita di Mario Teguh Golden Ways. Untuk mendapatkan harta tentunya kita harus memulai dengan sesuatu. Pak Mario bisa dijelaskan kepada kita semua untuk harta pertama bagaimana lalu menjadikannya harta prasyarat, Pak? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, harta pertama siapapun adalah kebaikan. Harta pertama ini juga menjadi harta penutup. Upayakan, karena kita tidak tahu kapan usia kita ditutup, kita menjadi pribadi yang baik dalam keseharian kita, karena seindah-indahnya harta penutup adalah kebaikan. Harta prasyarat yang harus dimiliki adalah harapan. Tidak ada orang bisa dikatakan miskin selama dia punya harapan. Harapan itu bahkan bagi orang yang tidak mengenal doa, tidak mengenal Tuhan, itu digunakan untuk berdoa. I wish. Saya punya seorang rekan yang tidak percaya Tuhan, tapi waktu teman kita terjun payung, dia bilang, Mario, cross your fingers. Kenapa? Supaya selamat. Saya bilang, logisnya apakah itu akan menyelamatkan dia? Bukan, karena kamu berharap kepada sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak mengerti, yang dikatakan oleh orang beriman sebagai doa. Harapan. Orang yang putus harapan membatalkan sifat Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang.
Jangan pernah putus harapan. Itu. Baik, selanjutnya saya akan persilahkan kepada audiens untuk bertanya. Atau... Ya, silakan. Pak Mario, Ya, apakah Bapak sendiri sudah berhasil? Ini pertanyaan yang sensitif sekali. Apakah saya sudah berhasil? 2 tahapannya. 1. Untuk yang saya inginkan dulu, sudah. Untuk yang sedang saya inginkan, belum. Jadi sebetulnya setiap orang di sini, apabila dia sudah mencapai yang diinginkannya, damailah bahwa Anda telah menjadi pribadi yang berhasil. Tetapi untuk rencana besar Anda berikutnya, belum. Itu. Cukup jelas, Pak. Ya, Bapak tadi sudah mengangkat tangan, saya persilakan. Silakan, Bapak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam, super. Bapak. Saya Anggar dari Pamulang. Iya, Bapak. Iya. Wanita itu makhluk yang unik dan kadang sulit dimengerti. Bagaimana caranya supaya kita mengerti wanita tersebut dan wanita tersebut mengerti kita? Terima kasih. Wanita itu bukan hanya sulit dimengerti, wanita itu tidak mungkin dimengerti. Itu sebabnya pengertian terbaik dari seorang pria adalah mencintainya. Mengizinkan menjadi apapun dia itu karena kita mengingat kebahagiaan yang telah disebabkan kepada kita. Kalau kita mau melihat marahnya, sedihnya, bingungnya kita, wajar karena kebahagiaan itu jadi lebih bernilai disandingkan dengan penderitaan, kesakitan. Dan rasa sakit, sakit bertengkarnya orang yang menyayangi adalah penguat kasih sayang. Perhatikan, Anda yang bertengkarnya keras, kalau damai, damai keras. Iya toh? Yang bertengkarnya biasa-biasa, kalau sayang pun sayang biasa-biasa. Suaminya pulang, udah makan. Belum, ada sarden, ambil sendiri. Gitu. Coba. Tetapi kalau yang galak, istri yang galak, mana suamiku? Coba. Suaminya maju, mundur, maju, mundur. Cara mengerti wanita yang terbaik adalah mencintainya, karena cinta itu kemampuan menerima orang apa adanya. Pertanyaan berikutnya. Ya, saya lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Ibu. Yes, Ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya dengan Endah dari Cilengsi. Yes. Pertanyaan saya Bapak, pria berhasil didampingi oleh wanita yang dimuliakannya. Yeah. Wanita tersebut sudah bersama-sama dengan Bapak yang berhasil dari nol. Betul. Tapi ketika Bapak tersebut sudah berhasil, dia malah melupakan wanita yang dimuliakannya. Bagaimana menurut Bapak hal itu bisa terjadi? Terima kasih, salam super. Salam super. Reaksi pertama dan reaksi paling lazim adalah mengutuk pria itu. Iya toh? Saya mengutuk pria yang seperti itu, melupakan jasa wanita yang membesarkannya. Begitu toh? Kutuk dulu. Udah. Nah, apakah dia terkutuk atau tidak? Nanti. Kedua, cek bahwa memang banyak wanita yang tidak tumbuh. Bisa salah suaminya atau salah istrinya, tetapi banyak wanita tidak tumbuh. 1, suaminya bekerja, bertemu orang yang setiap hari dipuji orang. Gitu. Wah, Pak Joko hebat sekali. Wah, coba, tidak ada apa-apa, Bapak bisa berdiri di sana. Istrinya tidak pernah dipuji oleh suaminya. Sehingga istrinya tidak tahu bahwa yang dilakukannya sudah baik atau tidak. Suaminya tiap hari ada, 3 bulan sekali ada performance review, setahun sekali ada performance appraisal. Istri tidak ada. Juga berapa banyak wanita yang kadang-kadang sudah tidak lagi belajar. Dia mencari pendidikan melalui sinetron. Bisa dibayangkan itu. Dan dia pilih yang selalu berkenaan dengan pengkhianatan suami. Bisa dibayangkan itu. Jadi kalau begitu setelah kita kutuk pria-pria yang tidak bersyukur dimuliakan wanita, kita harus cek bahwa wanita juga harus tumbuh. Sehingga dia pantas mendampingi pria yang senior setinggi mungkin. Itu. Cukup jelas Ibu ya? Ya. Sekarang saya mau tanya,
apakah Anda berbahagia? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Good. Apa yang membuat Anda bahagia? Saya mencapai apa yang telah saya impikan selama ini. Good. Gerakan tangannya yang kiri ya. Ya. Dari minggu lalu harus hati-hati bahwa kita seyogianya menghindari gerakan tangan kiri. Nah, kalau gitu lihat TV lagi ya. Banyak sekali orang yang berbicara dan perhatikan. Sekarang sebagian dari mereka sudah hati-hati. Kalau bicara melihat ke kiri, menggerakkan tangan kanan, tapi kadang-kadang lepas, garu-garu. Nah, yang membuat Anda bahagia adalah? Saya punya istri yang saya cintai. Super sekali. Kedua? Saya mencapai apa yang saya impikan selama ini. Good. Itu sebabnya kalau bicara di publik, jangan pegang mikrofon di tangan kanan. Sehingga yang bebas bergerak, tangan kanan. Karena secara instingtif orang lebih mudah percaya kepada orang yang tangan kanannya lebih dominan. Ya, good. Apakah keberhasilan penting bagi Anda? Good. Jangan melihat ke kanan dulu. Karena itu mengindikasikan belum dipikirkan sebelumnya. Perhatikan orang-orang yang diinterview di TV. Kalau dia melihat ke kanan dulu, itu berarti dia belum siap. Belum dipikirkannya atau sekarang sedang mencari cara mengatakan yang baik. Atau bahkan berbohong pun begitu. Apakah keberhasilan perlu? Sangat perlu. Maka dia merem karena takut dibaca. Good. Maka berhati-hatilah dalam bicara. Itu sebabnya orang-orang yang ahli, kalau berbicara ditanya pendapatnya, dia jawab, dia tahan tidak kedip dulu, lalu dia bergerak sambil berkedip. Karena siapapun yang bicara lalu berkedip, orang menjadi ragu walaupun dia mengatakan yang sebetulnya. Perhatikan ya, bahwa bahasa yang kita gunakan itu 93% tidak kita katakan. Coba ya. Enggak, duduk aja. Jadi coba. Lihat ya. Saya tidak berbicara, dia mengerti. Berdiri. Berarti Anda tidak usah bicara, Pak. Kalau saya tahu tanda-tandanya, saya mengerti. Nah, karena harta tahta wanita itu dibangun di atas fondasi yang namanya diri Anda, jadikan diri Anda pantas bagi harta yang besar, bagi tahta yang besar, dan bagi wanita yang mulia. Itu. Super sekali. Saya harus berbicara dengan posisi yang hati-hati sekarang. Ini ngeliat ke kanan karena Pak Mario ada di kanan saya ya. Betul. Jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali. Tetap saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Sebuah kebersamaan yang super sudah kita rasakan hampir 60 menit, tapi masih ada beberapa menit waktu kita untuk berbagi di sini bersama, dan juga saya harapkan tetap menyaksikan Metro TV tentunya. Langsung di Harta, Tahta, dan Wanita, saya akan berikan kesempatan kepada audiens untuk kembali bertanya. Silahkan, siapa yang ingin bertanya, angkat tangan lagi. Ibu, silahkan. Selamat malam semuanya, salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Sekarang ini kan wanita lebih banyak daripada pria gitu ya Pak. Apakah mungkin suatu saat posisi wanita sebagai faktor keberhasilan pria itu bakal digeser oleh hal yang lain? Kemudian bagaimana caranya supaya posisi itu tidak digeser oleh yang lain? Terima kasih. Pertanyaan yang super sekali. Secara statistik memang betul wanita jumlahnya lebih banyak dari pria. Tetapi tanya pria-pria yang tidak punya pasangan itu. Dia merasa dunia tidak ada wanita. Iya toh? Oh, uang ada di mana-mana, tetapi bagi yang tidak punya uang, tidak ada uang di dunia ini. Jadi kalau begitu, statistik itu adalah untuk Anda ketahui, tetapi tidak boleh Anda terapkan bagi pengecilan hati.
Ingat pernah saya katakan siapapun yang jadi presiden kita tidak ada hubungannya dengan rezeki kita? Kepala negara kita sudah terpilih, good. Rezeki Anda langsung baik? Tidak langsung baik. Apakah kita langsung sial karena memilih presiden yang lain? Tidak. Tanggung jawab pribadi kita untuk menjadikan pribadi kita sejahtera, bahagia dan cemerlang, itu tanggung jawab pribadi di bawah kepemimpinan siapapun. Karena kalau untuk kebaikan, jangan tunggu pemimpin. Lakukan sendiri. Cukup jelas Ibu ya. Sedari tadi saya melihat Bapak sudah berkali-kali angkat tangan, saya kasih kesempatan Pak. Silahkan. Yes Bapak, silakan. Selamat malam Pak Mario, salam super. Pertanyaan saya simpel aja. Bagaimana cara kita memuliakan wanita agar wanita itu merasa kita muliakan? Terima kasih Pak. Ya. Satu, super sekali. Cara paling mudah adalah beritahu dia. Adinda, aku memuliakanmu. Beritahu. Saya, pada ulang tahun ke-53, saya katakan kepada istri saya, Love, I promise you the rest of my life is to make you happy. Hadiah ulang tahun saya. Hadiah ulang tahun harusnya saya yang terima ya. Tapi waktu saya ulang tahun ke-53, saya berjanji ke istri saya akan menggunakan sisa umur saya untuk membahagiakannya. Beritahu, wanita Anda perlu mendengar Anda sayang kepadanya. Berapa banyak wanita tidak pernah mendengar suaminya bilang sayang? Banyak sekali loh, nggak mau. Itu nggak bisa keluar. Nggak bisa. Ya. Beritahu dia, wanita Indonesia yang super berhak mendengar bahwa dia dikasihi. Tuhan Maha mengerti maksud kita, bukankah begitu? Good, Tuhan Maha mengetahui. Good, tetapi Anda masih berdoa, masih mengucapkan, masih berzikir, coba. Berarti Tuhan juga perlu mendengar suara indah Anda dalam memuliakan beliau. Istri Anda juga, Pak. Lihat, uang belum kasih banyak. Rumah belum besar. Jalan-jalan belum pernah. Bajunya sampai daster batiknya hilang. Karetnya mati dilipat, dipenitiin. And you bilang sayang saja tidak mau. Padahal kalau istri kita tidak menikah dengan kita, mungkin gak dia menikah dengan pria yang lebih tampan dari kita? Kalau lihat model yang di sini, mungkin. Jadi pulang nanti muliakanlah istri Anda. Anda yang di rumah, pegang tangan istri Anda, cium, beritahu terima kasih. Anda harus hitung berapa banyak hal yang diambilnya sebagai tanggung jawabnya, yang menjadikan hidup Anda lebih mudah. Tanpa wanita kita tidak akan jadi sehebat ini. Gitu. Super sekali Pak Mario. Tidak ada salahnya di akhir program ini kita bisa mendapatkan kesimpulan yang betul-betul super Pak, karena sudah sangat indah sekali kalimat-kalimat yang keluar dari kata-kata Pak Mario. Terima kasih Mas Ilbram. Sahabat Indonesia yang indah hatinya, kita harus sadar sekali bahwa di atas kualitas diri kita lah dibangun harta yang besar, tahta yang besar, dan wanita yang disandingkan kepada kita. Maka mulai dari hari ini sadarlah bahwa tidak ada yang Anda kerjakan yang tidak berhubungan dengan pembangunan nilai diri Anda. Formula yang paling sederhana. Tidak ada orang terlepas dari tanggung jawab dari kesalahan yang dilakukannya. Sehingga berbahagialah bahwa tidak ada orang yang tidak dinilai karena kebaikannya. Dan karena kebaikan kita adalah landasan bagi semua kualitas yang bisa dititipkan, diembankan, disandingkan kepada kita, maka berfokuslah pada hal-hal yang menjadikan kita bernilai. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi, berfokuslah pada hal-hal yang menjadikan kita bernilai. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali kebersamaan kita selama 60 menit ini, di mana kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat super dari Pak Mario tentang harta tahta wanita. Saya yakin di antara kita semua sudah di dalam hati memiliki harta
tahta, dan juga wanita yang kita inginkan, dan tinggal bagaimana kita memperlakukannya sedemikian mungkin agar tetap menjadi mulia, sehingga diri kita pun bisa tetap menjadi pribadi yang mulia. Saya Hilbram Dunar, terima kasih, selamat malam, dan salam super.